Manon, salah satu anggota HI Bareng Ulama yang akan dibacakan biografinya oleh Ustadz Alam. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin amma ba'd. Mohon maaf sebelumnya karena saya bawa contekan karena belum hafal materinya ya. Jadi di sini adalah makam Syekh Al-Alamah Al-Faqih Al-Usuli Isa Mannun Al-Falestini Al-Misri Al-Azhari, Syafi'iyu zamanihi wa Syaikhu Kulliyatai Syariah wa Usuluddin wa Syaikhu Liwaqis Syam. Jadi ada sekitar 4 poin ya yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah Mauliduhu. Syekh Isa Mannun itu lahir di tahun 1889 di sebuah daerah yang bernama Ain Karim. Ain Karim itu sebuah daerah di ujung Madinatul Quds, Palestina, Al-Muqaddasah, Hararahullah. Isa Mannun kecil itu sudah terkenal dengan tradisinya yang suka membaca dan suka mengaji, suka talaki. Dan itu diakui oleh kakeknya yang bernama Ahmad Mannun. Sehingga suatu ketika kakeknya ini, almarhum Ahmad Mannun, itu berkunjung ke madrasahnya Syekh Isa Mannun untuk memastikan dan berpesan kepada guru-guru di madrasah agar memberikan perhatian secara khusus terhadap Isa Mannun kecil ini, karena saya yakin suatu saat beliau akan jadi ulama gitu. Nah, kemudian di tahun 1904, kira-kira usia beliau 15 tahun, beliau ingin meneruskan studi di Al-Azhar. Nah, sesampainya beliau di Al-Azhar, beliau sangat beruntung karena berhasil menjumpai ulama-ulama besar pada masanya. Berhasil talaki setiap fan ilmu kepada mutakhasisnya, kepada syekh yang alim pada zamannya. Beliau ketika di Azhar ketemu Syekh Salim Bisri Syekh Salim Bisri yang tadi sudah disebutkan di makam sebelumnya bahwa beliau adalah Syekhul Azhar ke-25 dan juga Hay'ah Kibar pertama ya. Pertama. Dan Syekh Salim Bisri juga termasuk 6 dari Grand Syekh Azhar. Dari 44 Grand Syekh Azhar itu ada 6 yang menjabat 2 kali sebagai Grand Syekh. Gitu ya. Nah, selain Syekh Salim Bisri itu Syekh Isa Mannun belajar usul fikih kepada Syekh Abdul Hakam Atha. Pada Syekh Abdul Hakam Atha. Beliau adalah al-usuli pada zamannya. Kemudian juga belajar ilmu kalam di Syekh Abu Iliyan. Juga belajar Aqaid Nasafiyah. Intinya beliau belajar di setiap fan itu pada ulama top pada masanya lah. Termasuk juga Syekh Bahid Al-Muti'i, pengarang kitab Sulamul Wusul fi Syarhi Nihayatus Sul, dicetak di Darul Faruq, dan lain sebagainya. Nah, buka contekan dulu ya. Di tahun 1911 beliau kemudian ikut ujian untuk memperoleh syahadah al-ahliyah. Saya kurang tahu syahadah al-ahliyah ini apa. Entah itu S1 atau S2, kurang tahu ya. Yang jelas di tahun tersebut beliau ikut ujian untuk mendapatkan syahadah al-ahliyah. Jadi ujian pada saat itu berbeda dengan ujian yang sekarang. Kalau sekarang kan jama'i dengan tulisan kan. Kalau dulu satu persatu itu dites sama sekian syekh selama 6 jam. Selama 6 jam Syekh Isa Mannun berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para masyayikh tersebut. Setelah mendapatkan syahadah al-ahliyah, beliau lanjut ikut imtihan syahadah al-alimiyah. Itu ujiannya selama 8 jam. Syafahi, diberi pertanyaan selama 8 jam, beliau berhasil menjawab semua pertanyaan. Nah, yang menghadiri ujian tersebut adalah tokoh-tokoh kibar juga pada masanya.
ada Syekh Abdul Hakam Ato seperti tadi yang saya sebutkan, ada Syekh Muhammad Syakir, terus ada Syekh Husain Wali dan lain sebagainya. Nah, setelah beliau lolos dengan easy istilahnya, beberapa hari kemudian beliau sowan kepada rumahnya Syekh Muhammad Syakir. Sowan itu berkunjung ke rumahnya Syekh Muhammad Syakir. Di rumahnya Syekh Muhammad Syakir, beliau mengucapkan terima kasih karena sudah menyanjung saya ketika ujian, karena sudah membantu saya ketika ujian. Terus yang kedua, beliau teringat sesuatu. Ya Syekh, tahun kemarin kayaknya Masyihoh Azhar masih butuh 2 atau butuh pengajar. Tapi beliau sadar bahwa beliau itu kayaknya nggak akan terpilih untuk jadi pengajar di Masyihoh gitu loh. Akhirnya beliau menurunkan standarnya dengan bertanya, Syekh, kayaknya tahun kemarin sebelum aku ujian itu ada info kalau Masyihoh lagi butuh pengajar di Maddah Hot Arabi. Ya, Syekh Muhammad Syakir menjawab, ya emang ada. Kenapa? Kamu ada rekomendasi sosok yang cocok gak kira-kira untuk mengajar Hot Arabi di Masyihoh, di Qism Awali? Terus kemudian Syekh Isa Manun menjawab, ya saya punya rekomendasi. Ditanya, siapa? Saya sendiri, Syekh. Oh, kalau sampean itu udah nggak usah ditanyakan. Sampean Anda memang udah masuk dalam list yang saya ajukan gitu loh. Ada lagi nggak? Terus nggak ada. Terus akhirnya beliau resmi jadi mudarris Hot Arabi di Qism Awali. Nah, hanya saja ketika masuk pertama kali untuk mengajar itu ada perubahan kisah lah. Beliau di tengah jalan itu ketemu sama Syekh Mahmud Ad-Dainuri yang pada saat itu jadi muraqib, pengawas Qism Ali. Akhirnya ditanya, ya seperti biasa basa-basi orang Mesir gitu. Terus Syekh siapa tadi, Mahmud Ad-Dainuri kemudian memberikan jadwal mengajar kepada Syekh Isa Manun. Nah, di dalam jadwal mengajar tersebut ternyata ada maddah fikih, ada maddah usul fikih, ada maddah ulumul hadis, ada maddah ilmil kalam, ada maddah mantek, ada maddah, semua maddah kecuali fikih. Karena murid satu kelas itu madhabnya Hambali, sedangkan Syekh Isa Manun itu Syafi'i zamanihi. Nah, beliau kemudian pulang dan mengira bahwa loh, ini Syekh Mahmud Ad-Dainuri ini gimana? Kayaknya kemarin saya ditunjuk jadi pengajar Hot Arabi, kok ini malah dikasih maddah sebanyak ini gitu loh. Dan di Qism Ali, bukan di Ibtidai. Akhirnya, oh mungkin ini memang udah kepercayaan sama beliau. Akhirnya beliau sowan dan berterima kasih kepada Syekh Mahmud Syakir karena telah mempercayai saya dan menunjuk saya untuk mengajar di Qism Ali. Nah, itu secara ringkas ya. Kemudian setelah itu beliau mengajukan diri, membuat bahas untuk menjadi anggota Hay'ah Kibar atau Masyihoh ya. Masyihoh. Ya itu. Beliau membuat bahas yang masyhur yaitu Nibrasul Uqul fi Tahqiqil Qiyas inda Ulama'il Usul, dicetak di Darwabilus Shaib, dicetak ulang setelah zaman dulu udah habis. Nah, kemudian dengan bahas tersebut beliau diterima dan diangkat dengan keputusan Presiden nomor 16. Di keputusan Presiden tersebut ada 4 tokoh setidaknya yang ditunjuk untuk menjadi anggota. 1 Syekh Isa Manun, 2 Syekh Abdurrahman Al-Mahallawi, 3 Syekh Ali Mahfud Al-Misri, 4 Syekh Muhammad Sayyid Abu Susah. Nah, kemudian setelah itu beliau ditunjuk di 1944 ditunjuk untuk menjadi Syaikhu Kulliyati Usuluddin. Tepatnya 24 Oktober 1944. 2 tahun kemudian, tepatnya di 24 Maret 1946, kuliah syariah kosong, nggak ada yang mimpin. Akhirnya beliau ditunjuk untuk jadi kuliah syariah. Di kuliah syariah, beliau memimpin selama 8 tahun. Setelah 8 tahun beliau pensiun dan akhirnya
beliau dibuatin perayaan yang sangat besar untuk menghormati jasa beliau, yang dihadiri oleh para khutobah, para udaba, para syu'ara pada saat itu. Dan sebenarnya ada satu syu'ara yang membuatkan syair khusus untuk Syekh Isa Manun yang berbunyi benar, lupa saya. Waman ka Isa alladzi ahyal ilahu bihi mautan nufusi fadhallat taliful hukuba lahu biqalbi makanun lastu alquruhu illa nasitu bihi al-alqaba warutaba ila akhirih. Nah, sebenarnya masih banyak kisah lagi ya, cuman karena waktunya terbatas jadi saya mencukupkan langsung ke wafatnya. Beliau wafat di tahun 1957 dan dimakamkan di sini di Qorofah Kubro. Sebenarnya masih ada kisah-kisah perjuangannya melawan Palestina ketika Inggris mendukung Palestina, membela Palestina, Maklis. Jadi ketika Inggris itu memutuskan untuk angkat kaki dari Palestina, Inggris memberi ruang kepada Israel agar Israel bisa melakukan genocide. Kemudian Syekh Isa Manun membuat inisiatif karena pada saat itu banyak tulab Palestina di Al-Azhar. Akhirnya beliau ngasih beasiswa per bulan sekian lah, biar tulab Palestina ini fokus pada pelajarannya dan tidak terpikirkan kepada daerah tempat lahirnya. Mungkin itu dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.